أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa bersama, duduk sejenak untuk mengulang kaji pengetahuan kita tentang ilmu tajwid. Saya mohon maaf untuk minggu yang lalu saya sudah berusaha untuk bangun jam 4 pagi, tapi ketika bangun rupanya kondisi saya dalam keadaan kurang sehat sehingga tidak memungkinkan untuk sampai ke masjid. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan. Baik, untuk minggu ini insyaAllah mudah-mudahan ini yang terakhir kita menyampaikan muqaddimah, artinya sedikit pengantar-pengantar dan pengetahuan kita, mengulang kaji sejenak tentang ilmu tajwid. Dan insyaAllah minggu depan kita akan langsung masuk ke praktek dimulai dari surah Al-Fatihah. Baik, sebelum kita masuk ke makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, bahasa sederhananya, sedikit kita mengulang bahwasanya ketika kita ditanyai orang, apa hukum kita mempelajari ilmu tajwid? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus membedakan terlebih dahulu ilmu tajwid secara teori dan ilmu tajwid secara praktek. Secara teori, hukum kita mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Artinya di suatu daerah, katakanlah kecamatan kalau sekarang yang sudah lengkap ada satu pemerintahan, ada orang yang betul-betul fokus mempelajari tentang teori ilmu tajwid, maka semua daripada kita terlepas daripada kewajiban. Tapi kalau sekiranya satu pun enggak ada lagi yang peduli, maka kita semuanya akan berdosa. Adapun secara praktek, fardu'in hukumnya fardu'in artinya apapun profesi Anda, mau Anda guru, mau Anda ustadz, mau Anda teknokrat, mau Anda itu insinyur, mau Anda itu pedagang, mau Anda preman sekaligus, selama Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka wajib bagi Anda untuk membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid. Nah, berarti ujung-ujungnya fardu ain juga? Tidak. Ini contoh tunggu. Nah, anak-anak muda teruk dari kampung, teruk Banda Aceh kena kerja muka-muka keroi. Leho asa kadang leh maghrib hidup je babat nama masjid. Ha, baca Quran lagak gede. Ha? Yang nejak ada niat tanya, "Hai nyak lagak tak baca Quran ngah benar?" Nyopu hukum. Hai depu. Dia tidak tahu apa itu izhar, apa itu ikhfa. Apalagi kita tanyakan makharijul huruf, sama sekali dia tidak tahu. Sifatul huruf sama sekali tidak tahu, tapi dia bisa membaca. Maka mengada bagi anak mudanya. Cukup bagi kita bisa membaca Al-Quran tanpa mengetahui teori. Contoh saya sampaikan. Entar lagi kita akan mempelajari huruf makharijul huruf. Kalau kita tanya dari mana keluar huruf shin, nggak tahu. Tapi Anda bisa mengucapkan syashishum bash, mumada bagi drone. Mumada.
Jadi secara teori fardu kifayah. Adapun secara praktek fardu ain. Siapapun, apapun profesi Anda. Kecuali ada pengecualian nantinya orang-orang yang sudah mengambil profesi sebagai pengajar Al-Quran. Artinya apa? Bacaan Al-Quran dia itu berpengaruh kepada bacaan Al-Quran orang lain. Maka wajib ada fardu ain bagi dia untuk mempelajari ilmu tajwid secara secara teori seperti itu. Atau ini tengok alhamdulillah di kampung katanya mudah rezeki becut. Tapi nasi dua ana urang ngesin. Yang putus sekolahnya ke bancara. Nyo lawiknya tengah hari-hari tahfiz, tengah hari-hari hafal Quran. Daripada cu penggau, daripada pubuk yang hana betul la kampung ke bancara tapi sekolah ngampeng kampung, anak min bertuahnya satu pu ke minimal tak hanjik ke imam je ke bila ba masjidnya. Tapi fokus dia, takhasus dia untuk apa? Al-Quran. Maka dia karena sudah mengambil duit daripada pemerintah desa minimal, maka hukum bagi dia mempelajari ilmu tajwid adalah fardu ain. Kenapa? Karena dia sudah mengkhususkan dirinya untuk mempelajari ilmu tajwid. Baik, itu sepintas kalau ditanya sama orang apa hukum mempelajari ilmu tajwid. Tapi jangan setelah kita tahu ini hana perlu bernoleh. Tidak. Prakteknya wajib. Dan ilmu tajwid ini hanya berlaku pada bacaan Al-Quran. Ante nak urung selawut, ustaz, hana betul tajwid bagam selawut. Tidak perlu. Di dalam salawat itu hanya perlu diperhatikan kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Nak urung berdoa tengku, lu sembahyang lu berdoa hana betul saja hana membaca hana betul tajwid. Tidak perlu. Karena maudhu' daripada ilmu tajwid itu hanya berlaku pada bacaan Al-Quran. Selebihnya tidak perlu. Baik. Sekarang, sebelum kita masuk kepada makharijul huruf, saya ingin bertanya dulu kepada guru-guru saya. Di sini guru-guru lo yang hana hafal huruf hijaiyah? Baik malai deng. Baik malai deh. Lalu minta ngon. Ada tidak daripada guru-guru saya di sini yang tidak hafal huruf hijaiyah? Saya sendiri tidak hafal. Saya sendiri tidak hafal. Tidak hafal artinya dengan urutan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Ini sedikit saya sampaikan karena wawasan ini perlu supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Untuk tingkat huruf hijaiyah nak mafhum ke kafir kau. Huruf hijaiyah padahal yang tidak ada kewajiban bagi kita untuk menghafal harus seperti ini. Jadi huruf hijaiyah yang kita tahu pada hari ini itu tidak dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah seperti ini, tidak. Ada seorang ulama namanya Nasrun ibnu Asim. Nasrun ibnu Asim. Beliau itu berijtihad. Apa ijtihad beliau? Salah satu cara supaya kita mudah untuk menghafal huruf hijaiyah itu, karena dulu tidak dikenal huruf hijaiyah, ada namanya tertib lain. Ada abjadiyah nanti. Ini huruf hijaiyah ini yang diucapkan dan dituliskan oleh orang Arab. Huruf hijaiyah ini ada 29. Nanti beda-beda pendapat ulama nantilah. Kita pegang dulu 29. Apakah langsung alif, ba, ta, sa? Tidak. Ijtihad ulama. Kiban ge ijtihad? Ge ijtihad supaya ge tanya nak mudah tak ingat huruf-huruf hijaiyahnya, ge peduk dilai yang saban-saban bentuk. Cina kalan. Cina kalan. Nyem nyona salah-salah lon tulis berarti karena lon tuan hana lu hafal. Karena anak-anak sekarang hafal huruf hijaiyah. Saya baru bisa sedikit hafal. Kenapa? Anak saya yang umurnya 2 tahun 8 bulan itu setiap hari alif, ba, dia nonton Upin Ipin, dia ucap-ucap huruf hijaiyah, secara otomatis saya terhafal. Tapi dulu karena saya tidak sekolah TPA, gepenobut leurun ciklon ba meja makan. Seperti itu. Tidak ada sistem alif, ba, ta, sa, tidak ada. Dan itu bukan berarti saya menyalahkan orang tua saya. Jadi
Diletakkan pertama alif, selanjutnya ba, ta, sa. Bentuknya sama semua. Nah, selanjutnya ta, sa, jim, dai. Jim apa? Ba, ta, sa, jim, ha, kha. Bentuk-bentuknya sama semua. Dal dengan zal, ra dengan zai, sin dengan shin, sad dengan dad. Baru di penghujung huruf-huruf yang bentuknya itu berbeda. Huruf-huruf yang bentuknya pertama itu bentuknya itu sama-sama, hanya yang membedakan daripada huruf-huruf tersebut adalah titik. Nah, jadi ini ijtihad ulama. Ijtihad ulama meminta ayat Al-Qur'an yang menjelaskan, enggak ada. Ijtihad ulama supaya apa? Orang-orang non-Arab ini mudah dalam memahami Al-Qur'an, mudah dalam memahami ilmu tajwid. Ini adalah bentuknya. Bukannya wajib kita yang tahfai laganya, tidak wajib. Artinya kalau pulang ke rumah itu iseng-iseng handap pertanyaan le bak cuco. Tanya hanya pada boh na huruf hijaiyah wa plus kurang. Cikeun le alif, ta, jim. Dia bisa menyebutkan 29 tapi tidak berurutan seperti ini. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Hanya saja lebih mudah yang sudah diijtihad oleh para ulama. Nama ulamanya Nasrun ibnu Asim. Itu Nasrun ibnu Asim. Beliau yang berijtihad. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan ke makharijul huruf. Makharijul huruf secara bahasa artinya yang mudah, bahasa sederhananya tempat keluarnya huruf. Walaupun ini cepat, walaupun tidak ditampilkan ke sana, saya berharap kita bisa mengulang saja secara cepat. Tempat keluarnya huruf secara umum itu ada 7, secara umum ada 5. Ada 5 tempat keluarnya huruf hijaiyah. Yang pertama, rongga mulut. Yang pertama adalah rongga mulut, atau kalau buka buku tajwid nanti akan disebutkan al-jauf. Yang kedua, tenggorokan. Tenggorokan. Tenggorokan kita. Yang ketiga, al-lisan, lidah. Lidah. Selanjutnya kedua bibir. Dua bibir. Dan yang terakhir adalah tempat keluar huruf itu dari hidung. Dari 5 makhraj ini, apakah tadi disebutkan dada? Dari 5 tadi, kita ulang sekali lagi. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut. Yang kedua, tenggorokan. Yang ketiga, lidah. Yang keempat, 2 bibir. Dan yang terakhir adalah khayshum, rongga hidung. Apakah ada dada? Tidak ada. Tidak ada huruf yang keluar dari dada. Huruf paling jauh itu keluarnya dari pangkal tenggorokan. Jamun katanya watai tamurno hak elu, hak besar. Hak elu. Nyan peh tak kusuk dadah le. Peh kusuk dadah le. Nak cabe humur tinan. Bak pupa-pupa hak elu. Bukan berarti orang-orang tua kita tidak tahu. Ya, ini penting juga, jangan sampai setelah kita belajarnya hana yumli urung syik kita nyo. Mungkin untuk membedakan antara hak keung, hak kecil dengan hak besar, gepegah tak sabar tu hak dada. Dia lebih dekat ke dada ketimbang kepada mulut. Itu mungkin. Okey, baik. Itu secara umum ada 5 makharijul huruf. Adapun secara khusus ada 17. Ada 17. Ini juga ijtihad pada ulama. Karena pada dasarnya 29 huruf hijaiyah, setiap huruf itu ada tempat keluarnya.
Cuman untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain kalau itu sangat berdekatan kadang agak susah, sehingga di ijtihad para ulama dibagi menjadi 17. Oke. Yang pertama kita masuk. Bagian yang pertama adalah rongga mulut. Dari rongga mulut itu keluar 3 huruf. Yang pertama alif, yang kedua waw mate. Ini bahasa mudah saya sampaikan, huruful maddiyah. Gura-gura ilun yang form bahasa Arab, gura-gura bahasa Arab ini huruful maddiyah itu semuanya alif, waw mati dengan ya mati. Bahkan alif mana kata pegah mati karena alif selalu mati. Bahasa sederhananya kalau ditanya sama orang, pu beda alif dengan hamzah. Hamzahnya udip menyoba, alif mati saja, dia tidak pernah hidup. Jadi yang pertama yang keluar adalah alif, waw mati dan ya. Contohnya ketika kita membaca ma, mim, di depannya ada alif, kan kita membayangkan satu alif dua harakah. Ma, bunyi itu keluar dari rongga mulut kita. Jadi baik nak pegang hantu hantu, burung, bukan. Jadi keluarnya dari rongga mulut. Yang kedua, waw mati, mu. Kita sekarang berbicara di bunyi u. Dari mana keluarnya? Dari rongga mulut. Selanjutnya mi, suara itu juga keluar dari rongga mulut. Saya rasa bagian yang pertama ini makharijul huruf ini tidak ada masalahnya, tapi tetap disebutkan karena ada sebahagian ulama nanti mengatakan tidak ada makhraj rongga mulut. Jadi ada dengar urung pegah tu baik terkejut dah. Tapi jumhurul ulama mengatakan ada seperti itu. Bagian yang kedua dari makharijul huruf adalah tenggorokan. Tenggorokan. Tenggorokan kita ini dibagi tiga. Yang paling ini, mohon maaf mungkin ada guru-guru saya yang dokter atau di bagian medis, mungkin istilah-istilah di bagian medis agak sedikit berbeda. Tapi saya tidak tahu apakah itu beda atau sama. Kalau disebutkan di dalam ilmu tajwid, tenggorokan yang paling jauh dari mulut itu namanya pangkal. Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu keluar 2 huruf. Ada 2 huruf. Huruf apa saja? Ha besar dengan hamzah. Maka ketika kita ucap a i u ba, takkan sih kaji kore? A i u ba, seperti itu. Kalau ditanya sama orang dari pak itu bit hamzah, dari pangkal tenggorokan. Seperti itu. Yang kedua, hak besar. Hak elu. Atau hak hantu bahasa Malaysia. Ada mahasiswa yang mengaji di tempat saya, orang Malaysia, saya tanya ngak mudah mufhum le. Nyopo hak nak ke? Hak hantu. Hak burung hantu. Seperti itu. Hak elu. Ha hi hum bah. Kita kan negara Quran. Ha hi hum bah. Seperti itu. Jadi paling tenggorokan kita paling jauh. Ini sebenarnya dekat-dekat semuanya. Paling jauh dari mulut namanya pangkal tenggorokan, keluar 2 huruf. Yang pertama hamzah, yang kedua hak besar. Itulah ketika kita baca nanti di Al-Fatihah. Ihdina, gimana? Ihdina, mudah diucapkannya. Kenapa ya gusuk-gusuk dada? Tidak perlu gusuk-gusuk dada. Abihmu nina. Kita sudah dapat 2. Jadi pangkal tenggorokan, hamzah dan hak besar. Naik sedikit ke atas, ada huruf ain sama
huruf hak kecil. Tadi hak besar, ini hak kecil, ain. Maka cara mengucapnya ba. Takkan sih kan orang? Ba. Seperti itu. Lado murung tanya orang Aceh, wadah baca huruf ainnya ketabrak meklok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Getabrak meklok. Saya perlu mengingatkan bahwasanya huruf hijaiyah itu kalau dikeluarkan sesuai dari makhrajnya dan sesuai dan sifatnya, pengucapannya tidak ada yang susah. Nyenol kemah gura-gura ketika lomboboh contoh yang salah bukan berarti menjelekkan satu orang. Tapi supaya getanya tak tepusi contoh yang salah. Jadi di tengah tenggorokan ada huruf ain, selanjutnya hak besar. Di mana hak besar? Hak keung, urang tengokkeun. Hak pedas bahasa Malaysia. Ha hi hu bah. Takkan kau re? Ha hi hu bah. Itu dia. Okey, baik. Naik ke atas ujung tenggorokan. Ada dua huruf juga yang keluar. Ada dua huruf juga yang keluar. Huruf apa saja? Yang pertama ghain. Yang pertama ghain. Jadi bacanya ghairubar. Gimana re? Ghairubar. Ya, lagi urung katai daku. Ghairubar. Okey, baik. Satu lagi huruf apa? Huruf kha. Huruf kha. Kha khi khu bakh. Gimana? Kha khi khu bakh. Okey, baik. Ada sebahagian ulama menyampaikan seperti ini. Huruf ghain dan kha ini dia karena keluar satu makhraj, kadang susah untuk membedakan. Lalu bagaimana cara membedakannya? Letakkan tangan di depan. Letakkan tangan di depan. Kita sukunkan huruf ghain dan kha. Kita akan mendapatkan berbeda. Pertama kita baca huruf ghain. Mar. Seperti kita baca di Al-Fatihah. Mar. Seperti itu. Apakah nafasnya udaranya menghembus dengan kuat? Tidak. Tapi begitu kita ucap huruf kha, itu dia. Makanya ada ulama yang mengatakan sekiranya di huruf kha itu tidak ada angin yang berhembus ketika kita ucapkan, kita sukunkan, maka tidak ada beda antara huruf ghain dan kha. Alhamdulillah kita sudah selesai dua makhrajnya. Yang pertama tadi rongga mulut ada 3 huruf, yang kedua tenggorokan ada 6 huruf. Paling jauh pangkal hamzah dan hak besar, di tengah ain dan hak kecil, dan di atas ghain dan kha. Sekarang kita masuk ke makhraj lidah, tempat keluar huruf yang ketiga, lidah. Dan di sini tempat keluar huruf paling banyak. Yang pertama, ini mohon maaf, kita ilustrasikan tangan kita ini sebagai lidah kita. Huruf yang keluar dari pangkal lidah yang pertama paling belakang huruf qaf. Huruf qaf. Qaf. Nah, maka ketika kita baca qaqiqubaq. Gimana Pak? Qaqiqubaq. Seperti itu. Makhrajnya cuma di sini. Jadi menacik bemeklok dah. Qa wa aqimus shalah. Nya kamu klok dah. Letakkan saja di mana makhrajnya di lidah kita paling belakang. Qa. Okey, baik. Di depan sedikit ada huruf kaf.
huruf kaf. Nah, jadi paling belakang qaf, di depan sedikit ada huruf kaf. Makanya nanti ketika membaca ikhfa itu ada pengecualian. Ketika tadi di rakaat kedua membaca alladzi anqadha dhahrak, ketika membaca ikhfa sampai pada huruf qaf dan kaf itu ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Huruf tersebut bacaannya langsung ke qaf dan kaf. Kenapa? Karena letaknya paling belakang. Anda tidak bisa membaca seperti membaca a'adzartahum am lam tunzirhum. Tidak bisa seperti itu. Qaf dan kaf paling belakang ada pengecualian dua huruf dalam membaca ikhfa nanti. Ini disampaikan sejenak. Selanjutnya, setelah qaf dan kaf, di tengah lidah kita ada keluar 3 huruf. Ada 3 huruf. Huruf yang pertama apa? Jim. Huruf jim. Ya, ingat, ini huruf jim keluar di tengah. Dan huruf jim ini di antara huruf yang paling banyak kesalahannya dalam pengucapan. Ini belum kita ucapkan sudah salah tadi. Jim. Jim. Huruf jim ini letaknya di tengah dan nantinya cara keluarnya itu tidak berangin. Pengucapannya seperti ini. Janjin banja. Oke? Tetes sekarang. Janjin banja. Ya. Bertanya oleh sembahyang biasa ajma'in al-Fatihah, walaupun di sini tidak perlu kepada ilmu tajwid, tapi pengucapannya yang yang menjadi perhatian kita. Kalau ada suara itu jim kita salah. Contohnya gimana? Idza ja salah. Huruf jim ketika diucapkan dan keluar angin itu makhrajnya saya sudah salah. Dia sudah meleset ke depan. Padahal huruf jim itu keluar dari tengah. Itu bisa dilatih nanti. Jajijubaja. Gimana? Jajijubaja. Seperti itu. Jadi huruf yang keluar dari tengah lidah yang pertama jim, yang kedua huruf shin. Huruf shin. Syashishumbash. Ini saya ingatkan kembali. Pertemuan pertama kita saya sudah menyampaikan bahwasanya dalam membaca Al-Quran ada 3 baris kan? Baris atas, baris bawah, dan baris bengkok. Ketiga baris tersebut punya kode-kodenya sendiri, ada tata cara pengucapannya. Jadi setiap kita mengucapkan huruf itu diperhatikan. Contohnya huruf shin ini. Sya. Kenapa kita buka mulut? Karena baris atas. Kenapa kita senyum? Shi. Karena baris bawah. Kenapa mulut kita monyong? Shu. Karena baris bengkok. Waktu kita baca a'udzubillah. Waktu kita baca a'udzubillah. So yang hana tincu babah. So yang hana a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedangkan shin di situ sukun. Tidak perlu monyong mulut. Yang pertama secara makhraj huruf shin itu di tengah. Jadi tidak ada urusan dengan mulut bagian depan. Sya. Artinya saya meletakkan, mohon maafnya guru-guru saya letakkan ini jari di depan. Ini tidak perlu monyong-monyong, bisa mengucapkan shin. Sya, shi, shu. Wata shu baru tulak karena babah katanya tincu. Sya, shi, shu. Seperti itu. Jadi ketika membaca ta'awudz, a'udzubillah, tidak perlu memonyong-monyongkan mulut sampai di huruf shin.
karena keluarnya bukan dari mulut bahagian depan. Itu jim, shin, satu lagi ya, ya berbaris. Mundo bakpun bono dia rongga mulut, ya mati. Di sini ya berbaris. Ketika kita ucap ya, i, yu, pengucapannya itu dari mana keluarnya? Bunyi huruf tersebut keluar dari tengah lidah. Oke, baik. Selesai. Pada yang belakang qaf, di depan kaf, selanjutnya jim, shin dan ya. Sekarang huruf dia sendiri makhrajnya. Dan huruf yang paling susah katanya untuk diucapkan dan yang paling fasih mengucapkannya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huruf namanya huruf dhad. Huruf dhad. Huruf dhad ini salah satu yang dipakai untuk menamakan bahasa Arab. Selain al-lughah al-arabiyah juga lughatul dhad. Karena belum ditemukan di bahasa-bahasa lain. Sejauh ini penelitian belum menemukan di bahasa-bahasa lain ada huruf dhad. Hanya ada di bahasa Arab huruf dhad. Lalu dari mana keluar huruf dhad? Yang mana huruf dhad? Huruf yang ketika kita baca di Al-Fatihah di penghujung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, okey. Kalau dulu kita tidak tahu di mana keluar, mudah-mudahan setelah ini kita sudah paham. Huruf dhad ini keluarnya dari tepi lidah. Tepi lidah kita ini. Tepi lidah kita, lidah bahagian samping. Tepi lidah kita, dia kena dengan bagian apa? Dia kena dengan geraham bahagian atas. Kena dengan geraham bahagian atas. Kalau bisa kena dua-dua. Artinya kedua tepi ini kena dengan dua-dua geraham bahagian atas. Dha, li, lu, bal. Kalau tidak bisa, pilih salah satu. Saya waktu kecil disuruh belok sama orang tua saya. Dan itu benar. Kenapa? Karena ada suku Arab yang membelokkan ke salah satu. Dan itu diakomodir oleh bahasa Arab yang fasih. Seperti itu. Jadi bagaimana cara pengucapannya? Be ini pekenang dengan geraham yub, hakam rumput. Jadi geraham atas kena dengan apa? Geraham tepi lidah kita kena dengan geraham bahagian atas. Dan huruf dhad ini ada salah satu sifat cara keluarnya yang namanya istitalah, panjang dia makhrajnya. Jadi lidah katanya ijak, becut dia buat ada ucap huruf dhadnya. Muna mupli je dari likut uku. Dhad. Katakanlah ini lidah seperti ini. Dhad. Dha. Li. Lu. Dha, letakkan dulu di salah satu boleh atau dua baru dibaca. Dha. Li. Lu. Dan kadang-kadang ketika kita baca Al-Fatihah itu putus dan tidak boleh putus. Ghairil maghdubi alaihim salah. Itu sudah putus, tidak boleh putus. Walaupun pengucapan huruf dhad ini nantinya ada sedikit turun suaranya. Kenapa? Karena huruf dhad ini panjang dia makhrajnya, dia jalan seperti ini. Ada sedikit turun, tapi tidak boleh putus. Kalau putus sudah menjadi dua kata. Walau dengan dhad. Walau tidak boleh putus seperti itu. Baik. Itu huruf dhad. Dari mana? Dari tepi lidah kena dengan geraham bahagian atas. Okey, kita lon laki izin sampai puluh tapi menyana gure-gure yang ke mekarat hanapa. Setelah huruf dhad ada huruf lam. Lam ini ujung lidah kita kena dengan langit-langit. Al
La, li, lu. Nyon la kemah katanya orang Aceh Raya agak becut. Le, be, la. La, ha? La, li, lu, be, le, la, la. Menyorong pasir parah lom. Menyorong pidi nasit lom. Masing-masing ada pengaruhnya. Jadi perlu kita perhatikan kefasihan itu. La, li, lu. Itu lidah kita dengan agak ke belakang sedikit. Al. Makanya supaya kita baik mengklido, waktu kita baca huruf lam harus lengket ke makhraj. Al. Waktu kita baca Al-Fatihah kana Alhamdulillah, itu lamnya sukun dan harus lengket. Al. Tapi kalau dia gantung hanam kenang, nya lagi cewek cantik. Alhamdulillah. Seperti itu. Lagi cewek centil. Jadi berkenang. Al. Selanjutnya huruf nun. Huruf nun juga ujung lidah kita kena dengan langit-langit tapi ke depan sikit lagi. Al-an. Cita penyum dulu. Al-an. Gimana? Al-an. Al-an. Seperti itu. Ya. Menyonadah nakalan. Apa? Suatu saat jid akalan berlebih jelas. Ada dua huruf, hanya dua huruf hijaiyah yang ada kontribusi antara hidung dan makhraj yang lain. Di sini kontribusi antara lidah dengan hidung. Yang pertama huruf nun. Pertama huruf nun. Ya, huruf nun. Huruf nun, kalau hidup kita tersumbat, kita tidak bisa mengucapkan dengan benar. Saya bisa mengucapkan sekarang dengan sempurna nun, hidung saya tanpa diganggu. Nani nuban, ya kan? Nani nuban. Tapi sekarang coba saya ganggu hidung saya. Nani nuban. Sempurna? Tidak sempurna. Atau seperti ini, saya nggak pakai hidung, saya mau pakai mulut. Ini saya tutup hidung, nggak pakai mulut. Nggak bisa. Atau saya tutup mulut, pakai hidung aja. Nggak bisa. Jadi ada huruf yang kontribusi dia kerjasama, kerjasama antara rongga hidung nanti yang kelima, tapi disampaikan terus dengan lidah. Hanya dua huruf. Satu lagi nanti huruf mim. Huruf apa? Mim. Mim nanti kerjasamanya dengan dua bibir. Ma mim bam. Dengan apa? Tidak mengganggu hidung, bisa diucapkan dengan benar. Tapi kalau ditutup ma mim mam, tidak bisa. Tapi perlu diingat, hanya dua huruf ini yang ada kontribusi hidung. Selebih itu jangan. Itanya mandu huruf bertambang hidung. Ini contoh. A'udzubillah. Nah huruf mim dan nun billah lah. A'udzubillah. Hana. Berarti jid kita baca dengan menutup hidung. Kita tutup sekarang. A'udzubillah. A'udzubillah. Itu bisa dicek. Jid tak tutup segala orang lu, Bandung. Tak tes. A'udzubillah bentar. A'udzubillah. A'udzubillah. Betul. Tapi kalau kita baca a'udzubillahi, itu sudah masuk ke hidung semua. Ya. Ada memang huruf-huruf yang ada potensi kita akan memasukkan dalam hidung, tapi tidak perlu. Bahasa katanya atau sengau ya.
Nah, ni lagi maaf kadang ada syekh yang membaca memang suaranya agak sengau. Tapi beliau hana gayu tanya, hai lun cho dong bu cho chi be. Hana gayu kan. Kalau bisa beliau hilangkan, tapi itu jangan untuk diikut-ikut. Okey, sudah. Lam, nun, selanjutnya huruf ra, itu yang berdekatan. Huruf ra. Ni huruf ra-nya ngau ngaceh dah mula. Ra. Huruf ra itu keluar berdekatan. Jadi ulun huruf ra ketika kita ucapnya lidah bermesitu. Lidah bermesitu. Bahasa gayunya upih. Upih. Kalau bahasa Simelunya di salah satu bahasa Simelu namanya mofa. Jadi bermesitu. Kenapa saya bilang seperti itu mesitu? Ketika lidah kita seperti ini, nantinya ketika kita ucapkan ada sedikit lubang dia tempat keluar suara huruf ra. Seperti itu. Al, an, ar. Jadi bacanya ra. Huruf ra nya barih hatu, barih cukupnya dah baca tebal. Tapi nya barih yuk dah baca tipis. Contohnya di mana? Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wa harra, baca harra tebal. Tapi ketika kita baca ar-riba dibaca tipis. Bagaimana tebal dan tipis? Nanti kita akan membuat pelajaran khusus tentang tebal dan tipis tersebut. Jadi al, an, ar. Al, an, ar. Seperti itu. Dan terakhir ada 2 menit lagi. Ada huruf yang keluar dari lidah, 1 makhraj tapi 3 huruf. Huruf apa? Yang pertama sad. Dari mana keluar huruf tersebut? Nyo kena nyo igo teh tanya. Ini gigi gigi kita yang atas, ini bagian bawah. Ketika kita tutup seperti ini, nya mempalung. Ada palung gigi. Ketika kita tutup, ketika tutup dia bentuknya seperti ini. Ada palung di sini. Maka letaknya apa? Lidah kita di antara palung ini. Sa. Bagaimana kok? Sa. Si. Su. Dan lagi-lagi tidak perlu memonyong-monyongkan mulut ketika huruf sad. Ketika kita baca Al-Fatihah, ihdinas sira, tidak perlu ihdinas sira, tidak perlu. Huruf sad. Yang kedua, yang satu makhraj, satu tempat dengan huruf sad, huruf sin. Huruf sin. Sa, si, su, bas. Takkan tiga orang? Sa, si, su, bas. Seperti itu. Sin dengan sad, satu makhrajnya. Dan satu lagi huruf zai. Dah zai, ra mentitik. Ra yang mentitik. Yang ra mentitik, zai. Za. Maka ketika kita ucapnya za, zi, zu, baz. Kita ulang Pak. Za, zi, zu, baz. Seperti itu. Jadi huruf ini keluar dari tempat yang sama. Sin, sad dan zai. Kalau ada orang mengatakan han, sad, bertinju si baba. Swa, sui, su. Ni ucap huruf zai. Karena ada satu. Coba anda ucapkan huruf zai. Za, zi, zu. Tidak pasti. Tidak seperti itu. Kenapa di zai? Berarti kita zalim. Dia keluar dari tempat yang sama. Tapi kenapa perlakuan kita berbeda? Sin dengan sad, itu kadang kita buat mulut tidak baik. Dan hati-hati di sin dan sad ini. Jangan sampai terbalik. Dan ini ada di Al-Fatihah.
dan terbaliknya itu berakibat nanti fatal. Jadi mungkin sampai di sini saja karena ini sudah jam 7. Mungkin guru-guru saya ada yang beraktivitas hari ini, hari yang memang aktivitas. Saya mohon maaf, dan minggu depan sekali lagi berarti saya harus menyempurnakan makharijul huruf, dan nantinya akan saya sampaikan apa itu tebal, apa itu tipis. Nah, nanti kita akan mengetahui apa itu bacaan yang tebal, apa yang tipis. Biar sampai watai gepegah legure tebal itu enggak ada tincu babah tak tincu ka. Re obat lu bibi teh. Bak babah, bak tebal. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin baik pandangan kita terhadap orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.